Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan materi mengenai Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Namun, sebelum ke pembahasan nih teman-teman, akan lebih baik kita perkenalan dulu kali ya dengan anggota kelompok 5. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Sinta Agustiani. Dengan rekan-rekan saya ada Yulia Septiani, Salma Arifah, Farah Nuraini, dan Nadia Fuswita Maharani. Nah, itulah tadi anggota dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas 6 pokok pembahasan terkait materi Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Ke-6 pokok pembahasan ini adalah: yang pertama, terkait makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Yang kedua, sejarah pembukuan Al-Quran. Yang ketiga, nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang keempat, keanekaragaman corak penafsiran Al-Quran. Yang kelima, dialektika Al-Quran dan hadis. Dan yang keenam adalah rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Nah, itulah tadi materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung aja, tanpa berlama-lama, kita simak ya penjelasannya berikut ini. Makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran. 1. Makna Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah, yang artinya mengumpulkan atau menghimpun, dan kiro'ah, yang artinya menghimpun atau mengumpulkan huruf dan kata dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Quran merupakan wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini menjadi pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. 2. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi 3, diantaranya yang pertama, fungsi Al-Quran dalam agama Islam, yaitu sebagai Al-Huda, petunjuk, sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, sebagai Asyifa, obat, dan sebagai Al-Mau'izah, nasihat. Yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, diantaranya yang pertama sebagai petunjuk jalan yang lurus, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepribadian manusia dan perbedaannya dengan makhluk lain, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, sebagai penjelas masalah yang pernah terjadi di antara kaum sebelumnya, memantapkan iman Islam, dan sebagai tuntunan dan hukum dalam menjalani kehidupan. Fungsi Al-Quran yang ketiga sebagai sumber ilmu, diantaranya yang pertama ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat, ilmu sejarah Islam, dan ilmu pendidikan Islam, serta ilmu lainnya. 3. Kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat kandungan-kandungan yang menjadi hal-hal pokok dan utama yang dibahas. Di antaranya terkait akidah keimanan, ibadah, akhlak atau budi pekerti, hukum, peringatan, kisah di dalam Al-Quran, dan dorongan untuk berpikir. Nah, itulah tadi bahasan mengenai materi, makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Untuk materi-materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembukaan Al-Quran secara singkat. Al-Quran dikumpulkan pada 2 masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada yang namanya pembukaan Al-Quran. Pembukaan Al-Quran baru ada ketika Nabi telah wafat dan para sahabat dengan inisiatif melakukan pembukaan Al-Quran. Nah, yang pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW, pembukaan Al-Quran dilakukan dengan 2 cara, yaitu metode hafalan dan menulis. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, beliau akan segera menghafalnya dan memberitahukannya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menghafalnya. Kondisi masyarakat Arab pada saat itu sangatlah mudah untuk menghafal sehingga memungkinkan Al-Quran ini terpelihara. Sedangkan metode yang kedua adalah dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit, atau potongan tulang belulang binatang.
Hal ini bukan dilakukan berdasarkan perintah Nabi, melainkan inisiatif daripada sahabat Nabi itu sendiri. Pada saat itu, alat tulis masih susah dicari sehingga menimbulkan kesulitan juga. Tapi hal itulah yang membuat hafalan mereka menjadi lebih kuat. Masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan dipegang oleh sahabat yang dipercayainya yaitu Abu Bakar. Abu Bakar mengalami kesusahan di pemerintahannya karena banyaknya kaum murtad dan peperangan yang terjadi. Peperangan itu menyebabkan beberapa qori gugur sehingga sahabatnya Umar mengajukan usul kepada Abu Bakar untuk segera mengumpulkan dan mengumpulkan Al-Quran supaya Al-Quran tidak musnah. Kemudian Abu Bakar memerintahkan sahabat Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan dan mengumpulkan Al-Quran karena beliau adalah orang yang cerdas dan merupakan orang yang terakhir membacakan Al-Quran di depan Nabi. Zaid bin Sabit menyetujuinya dengan syarat-syarat. Yang pertama, ayat atau surat tersebut harus dihafal oleh setidaknya 2 orang. Kedua, harus ada dalam bentuk tulisan nama Nabi di hadapan Nabi langsung. Dan yang terakhir diusulkan oleh Abu Bakar yaitu harus ada 2 saksi yang melihat saat dituliskannya. Lalu setelah itu akhirnya Zaid terus mengerjakan tugas tersebut sampai terkumpul semua dan menyerahkan kumpulan-kumpulan ayat tersebut ke Abu Bakar. Lalu yang berikutnya pada masa Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, Islam telah tersebar luas dan banyak juga para penghafal Al-Quran di setiap daerah. Namun, cara-cara pembacaan Al-Quran ini juga berbeda-beda di tiap wilayah. Hal ini menjadi pertentangan di antara penduduk tersebut yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Karena hal tersebut, maka Utsman dan para sahabat sepakat untuk menyalin mushaf yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan para kaum muslimin di seluruh daerah dengan satu bacaan yang sama. Utsman mengirimkan utusan kepada Hafsah radhiyallahu anhu untuk meminjamkan mushaf Abu Bakar. Kemudian mengutus 3 orang Quraisy dan juga Zaid untuk menyalin dan memperbanyak mushaf tersebut serta menulis apa yang diperselisihkan oleh Zaid. Hal ini ditulis dengan menggunakan bahasa Quraisy karena Al-Quran turun dengan bahasa Quraisy. Utsman mengembalikan mushaf yang telah dipinjam tersebut kepada Hafsah dan menyebarkan salinan-salinan yang telah ditulis itu ke setiap wilayah. Dan memberikan perintah untuk memusnahkan dan membakar mushaf yang lainnya. Semua rakyatnya pun menaatinya karena mereka percaya dengan pemimpin mereka dan itulah yang terbaik demi kebaikan mereka juga. Nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan. Islam sangat menghargai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan seperti tenaga pendidik, sehingga hanya orang-orang yang berilmu saja yang pantas mencapai taraf ketinggian dan keutuhan hidup. Nilai Al-Quran bisa disampaikan oleh siswa karena adanya guru. Maka dari itu, guru memikul tanggung jawab besar untuk mendidik siswa untuk mencintai Al-Quran, mempelajari serta memahami isi yang terkandung di Al-Quran, sehingga setiap siswa dapat menyelesaikan setiap masalah berdasarkan tuntunan Al-Quran. Nilai Al-Quran dalam lingkungan keluarga. Dalam pandangan Islam, keluarga adalah madrasah pertama untuk membentuk karakter awal, menjadi pengenal dan penanaman prinsip keimanan. Keluarga mengajarkan kepercayaan, sifat mulia, rahmat, kasih sayang, dan lain sebagainya. Keluarga berpengaruh pada keteladanan. Anak dan anak adalah cerminan dari keluarganya. Orang tua harus mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran sejak dini kepada anaknya untuk menanamkan akidah Islam sebagai acuan dalam berpikir dan bertindak. Menanamkan Al-Quran adalah sumber kebenaran dan menciptakan lingkungan keluarga yang agamis. Nilai Al-Quran dalam lingkungan pekerjaan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak menjelaskan tentang aturan dalam bekerja, seperti penggunaan waktu dalam bekerja. Menjaga waktu bagi seorang muslim menjadi tugas utama agar dapat dimanfaatkan untuk agama dan dunianya. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran tentang etika dalam bekerja diantaranya sabar, tekun, menepati waktu, tidak mubazir, berlomba-lomba, jujur, tanggung jawab, menghormati antara satu dan lainnya, dan sebagainya. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang corak penafsiran Al-Quran. Corak penafsiran Al-Quran muncul ketika masa akhir dinasti Bani Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah.
pada masa itu dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Harun al-Rasyid, di mana khalifah ini sangat mendukung terhadap ilmu pengetahuan, sehingga pada masa ini banyak masyarakat-masyarakatnya yang meminati terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga pada masa ini terjadi masa puncak keemasan, yaitu pada saat abad pertengahan. Kemudian teman-teman, apa sih yang dimaksud sebagai corak itu sendiri? Corak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah gambar, bentuk, berjenis-jenis, dan lain sebagainya. Sedangkan corak dalam literatur sejarah adalah ilmu untuk memaknai kitabullah atau kitab Allah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami makna-maknanya, isinya, hukum-hukumnya, dan juga hikmah-hikmahnya. Jadi corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan ekspresi intelektual jiwa mufasir ketika ia menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Quran. Ada beberapa corak penafsiran Al-Quran. Yang pertama adalah penafsiran ilmiah atau penafsiran ilmiah. Corak penafsiran ini adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau mengkaji kandungan-kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Alasan yang melahirkan penafsiran ilmiah ini adalah karena seruan Al-Quran itu sendiri pada dasarnya adalah seruan ilmiah. Yang kedua adalah corak tafsir fikih. Corak tafsir fikih adalah corak tafsir yang menitik beratkan kepada masalah-masalah fikih dan cabang-cabangnya, serta corak tafsir fikih ini membahas masalah tentang perbedaan dan perdebatan dan perbedaan seputar pendapat-pendapat imam mazhab. Corak tafsir fikih ini juga disebut sebagai corak tafsir ahkam karena berorientasi pada ayat-ayat hukum Al-Quran. Selanjutnya adalah corak tafsir falsafi. Corak tafsir falsafi adalah penafsiran ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi. Dalam hal ini, ayat lebih berfungsi sebagai justifikasi pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat. Namun menurut Adzabi, tafsir ini ditolak karena bisa merusak agama dari dalam. Tafsir sufi adalah corak tafsir yang dibuat oleh para sufisme atau tasawuf, yaitu ajaran yang bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedekatan yang lebih tinggi. Karenanya pemahaman tentang memaknai Al-Quran dipengaruhi oleh derajat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hasil penafsiran para sufi mempunyai corak atau karakter yang kental dengan penafsir. Kemudian yang terakhir adalah tafsir Adzabi Istimai. Tafsir Adzabi Istimai merupakan tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ketelitian redaksinya dan menuliskan atau menyusun kandungannya berdasarkan redaksi yang indah dengan penonjolan aspek petunjuk Al-Quran bagi kehidupan serta menghubungkan pengertian ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait dialektika Al-Quran dan budaya. Nasr Hamid Abu Zaid menjelaskan bahwasannya mukjizat dalam konteks wahyu tidak menyimpang dari batas-batas kerangka yang menjadi kebudayaan di suatu tempat di mana diturunkannya wahyu tersebut. Mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi sangatlah sesuai untuk menghadapi kondisi kebudayaan, khususnya kepandaian populer di mana seorang nabi itu diutus. Seperti beberapa contohnya, yaitu pertama mukjizat Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran yang sangatlah sesuai dengan bangsa Arab, yang mana pada kala itu sangat unggul dalam hal berbahasa. Selain itu juga mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang sangatlah sesuai dengan kaumnya yang pada saat itu unggul dalam bidang ilmu kedokteran. Begitu pula mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang sangatlah sesuai dengan keunggulan kaumnya pada kala itu, yakni dalam ilmu sihir. Konsep akulturasi budaya seperti inilah yang menjadi inspirasi bagi dakwah Wali Songo di Jawa ataupun penyebaran agama Islam di Indonesia. Dalam penyebarannya, Wali Songo mengikut sertakan kebudayaan Indonesia seperti wayang, seni ukir, seni suara yang berisi nasihat, dan lain sebagainya. Sebagai kitab suci, Al-Quran memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun. Al-Quran berfungsi untuk melegitimasi, meluruskan
ataupun menolak budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berkembangnya model penafsiran terhadap Al-Quran mulai dari masa klasik sampai masa modern merupakan salah satu bukti bahwasannya terdapat dialektika atau hubungan antara Al-Quran dengan budaya manusia. Untuk materi terakhir, saya akan memaparkan materi terkait rekonstruksi Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Dahulu, ideal Al-Quran digunakan sebagai sumber inspirasi dan kreativitas berpikir umat Islam. Namun, kini ideal Al-Quran tersebut telah memudar. Berbagai interaksi dapat dikatakan telah jauh dari jangkauan ideal Al-Quran. Al-Quran yang kini dinilai asing dan tidak operasional fungsional dalam kehidupan umat Islam, mendorong banyak ahli sehingga berkeinginan untuk merekonstruksi atau menyusun kembali penafsiran Al-Quran. Terdapat dua asumsi dasar yang menjadi latar belakang perlunya rekonstruksi Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran adalah dokumen umat manusia. Kedua, Al-Quran sebagai petunjuk yang berkaitan dengan umat manusia dengan pesan-pesan universal yang telah disepakati oleh umat Islam. Terdapat salah satu metode yang dapat digunakan untuk merekonstruksi Al-Quran, yaitu hermeneutika. Hermeneutika merupakan metode penafsiran yang dikaji berdasarkan arti atau makna-makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Berikut ini 3 model hermeneutika dalam pembacaan Al-Quran. Pertama, kritik historis. Kedua, kritik eidetik. Ketiga, kritik praksis. Adapun 7 prinsip penopang penerapan ketiga model kritik tersebut. Prinsip historis, konfirmatif, tematis komprehensif, linguistik, distingsi etis legis, distingsi instrumen intensional, serta realistik. Penafsiran hermeneutika tentu saja memerlukan aspek-aspek kebudayaan. Suatu penafsiran tidak dapat secara sepenuhnya berdasarkan teks, tetapi hal tersebut juga pasti berkaitan dengan muatan historis, baik itu saat teks itu muncul ataupun saat teks itu ditafsirkan. Sekian materi yang saya sampaikan, begitu pula juga akhir dari presentasi kelompok 5. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما